Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronek Lur. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mendesain HMI untuk kontrol sederhana dari program yang sudah kita buat. Nah, di sini ceritanya kita menggunakan PLC tipe TM221C16R yang mana sudah memiliki port Ethernet ya di sini. Jadi kita nanti akan komunikasikan ke HMI menggunakan port Ethernetnya. Jadi untuk pertama yang pasti kita harus men-setting dulu ya si IP-nya. Nah, di sini ini nggak kelihatan ya, kita stop simulator dulu. Nah, jadi ketika kita ingin mengkomunikasikan menggunakan Ethernet, kita harus setting IP-nya di sini ya. Nah, misalkan ya ini kita setting 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255 sampai ke layer 3. Nah, gateway-nya kita kosongkan saja karena kita tidak menggunakan gateway atau router dan lain-lain gitu ya. Nah, subnet mask nanti kita samakan dengan HMI karena agar satu jaringan, satu subnet gitu ya. Lalu IP address nanti harus sama juga sama HMI. Nah, samanya hanya sampai ke layer ketiga sampai sini. Nah, nanti yang belakang sini harus beda. Misalkan PLC menggunakan 1, ya HMI nanti berarti pakai entah 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, oke, untuk settingan IP sampai di sini jangan lupa nanti di-apply ya. Kalau sudah teman-teman setting, nah, yang masih bingung bisa tulis saja di kolom komentar, nanti saya buatkan video khusus gitu. Nah, lalu PLC-nya kan ini. Jadi ceritanya si PLC ini mengontrol motor. Nah, dimana kalau sudah menyala sebanyak 3 kali, maka akan menyalakan alarm. Nah, kalau alarmnya nyala, motor tidak dapat menyala. Nah, jadi si motor nih ceritanya sudah kayak kecapean gitu dibuat di setting di PLC ya. Nah, jadi nggak boleh nyala selama operator memencet si reset. Nah, jadi si reset ini ceritanya memberitahu kalau motor nih udah oke nih buat dinyalain lagi gitu ceritanya. Oke, coba kita simulasikan di mesin expert basic dulu. Nah, ini kita minimize, lalu jangan lupa juga di start controller. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai program ini ya nggak apa-apa, bisa di screenshot nanti buat seperti ini. Nah, kalau mau pakai misalkan patching aja, yang ini aja nggak apa-apa, karena yang penting kita belajar untuk buat settingan di HMI, konfigurasinya itu yang paling utama. Untuk tampilannya kan bisa dipelajari sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk start addressnya menggunakan bit internal ya, yaitu %m, bit internal yang boolean. Jadi kita pakai %m0 sama m1 karena mengontrolnya dari HMI bukan dari inputan. Jadi inputan di sini kosong ya, kita pakainya dari HMI. Nanti si HMI ada tombol on-nya, jadi kita pakai layar sentuh gitu, kita pencet pakai tangan cetit gitu, nanti maka motor akan nyala seperti itu. Si off juga dia pakai %m1 addressnya. Lalu reset juga di reset dari HMI %m2. Untuk outputnya ini kita pakai K0.0 untuk si motor ke alarm, K0.1 nanti yang di sini kita hubungkan ke motor, nah satunya hubungkan ke alarm ya. Pastinya nggak langsung ke motor ya, ke kontaktor dulu atau relay. Nah, yang mana itu untuk mendrive si motor itu seperti itu. Oke, langsung saja kita coba program sederhana ini. Nah, misalkan kita on kan ya. Nah, motor menyala. Nah, tombol sudah kita pencet, lalu kita lepas, dia masih LED ya. Nah, dia hitungannya menjadi 1. Nah, kita tambah lagi ya, kita off kan dulu ya. Nah, lalu mati sama operatornya, dimatiin nih. Nah, lalu dinyalakan lagi, kita pencet tombol, lalu tombolnya dilepas, push button dilepas. Nah, kita matikan lagi, dia sudah sampai 2 ya. Nah, si operator menyalakan lagi. Nah, sudah sampai 3. Nah, alarm menyala sehingga motor di sini kita kasih NC dari sini ya, sehingga motor tidak dapat menyala.
dan kita harus meresetnya dulu. Jadi kita reset dulu ini, track. Nah, maka hitungannya jadi kembali 0. Kita dapat mengoperasikan motor lagi. Nah, gitu. Ulang lagi nih 1 2 3 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oh, tadi sepertinya hitungannya cuma sampai 2 ya, karena presetnya 3. Pas 3 langsung putus di sini, langsung di stop oleh alarm. Kita buat 4 aja. Jadi nanti 3 kali hitungan ya. 3 kali motor menyala, baru alarm menyala gitu. Kita setting dulu resetnya. Kita buat 4 ya. Jadinya nanti 3 kali, pas keempatnya langsung diputus oleh alarm gitu. Oke. Udah aman ya. Nah, nggak ada error ya. Ini kita biarkan tetap launch simulator ya. Nah, nanti biar bisa kita lihat, kita monitoring dari HMI gitu. Oke, start controller. Oke, seperti itu. Nah, langsung ke software video. Oke, di sini pertama kita klik new project. Kita kasih nama, misalkan di sini alarm motor, gini aja, nggak usah pusing-pusing. Nah, ini bisa kita kasih password ya kalau sesungguhnya nanti, karena siapa tahu nanti program yang kita buat sudah susah-susah, kan program itu termasuk karya ya. Nah, jadi kita amankan karyanya biar nggak diambil orang gitu ceritanya. Lalu kita next, targetnya namanya apa, misalkan ini untuk nama si HMI ya. Ini nggak usah diisi, nggak apa-apa, terserah teman-teman sih. Nah, kita pakai HMI GXU karena ini versi ekonomisnya ya. HMI-nya GXU dan softwarenya ini juga software ekonomis karena untuk memprogram HMI GXU. Nah, untuk tipenya di sini ada 4. Untuk penjelasannya nanti bisa saya buatkan video baru ya. Di sini akan menggunakan yang tipe HMI GXU. Ini yang 7 in atau berapa ini ya? Nah, ini 7 in kalau nggak salah. Ya, 35 ini menandakan 7 in, lalu ada 12X berarti ada port Ethernet. Pilih yang ini ya. Kalau mau yang nggak pakai port Ethernet ya yang atas, yang belakangnya nggak ada 12X. Nah, karena kita mau nyoba yang pakai Ethernet, PLC-nya tadi kan ada Ethernet, pakai Ethernet. Lalu di next lagi. Nah, karena Ethernet kita setting IP untuk si HMI-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi kan, 168. Nah, di sini ini harus sama sampai layar ketiga. Nah, layar kedua kita buat beda, misalkan 3 gini. Nah, seperti itu. Ethernet max-nya harus sama karena agar satu jaringan. Gateway kosong karena kita tidak menggunakan gateway, router dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu di next lagi. Nah, equipment list ini paling penting. Nah, apa saja yang kita hubungkan ke HMI. Nah, gitu, karena kita ingin menghubungkan PLC ya kita kasih ini apa ini. Nah, pertama yang pasti karena kita menggunakan PLC Schneider ya kita pakai yang Schneider. Kalau Omron ya Omron gitu ya. Nah, Schneider gini. Lalu karena kita ingin menggunakan modus TCP, nah, nanti pilih yang TCP IP. Nah, kalau yang RTU ini atau yang serial bisa pakai yang RS485-nya seperti itu. Nah, kita pakai yang TCP ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi misalkan teman-teman ada yang bertanya, ini si HMI bisa nggak sih untuk mengontrol atau membackup lebih banyak dari satu PLC? Bisa banget. Jadi ini ditambahin lagi misalnya. Nah, ini mau pakai apa lagi nih yang ditempel misalnya PLC lain gitu. Ya bisa. Nah, nanti tinggal ditambah aja di sini di add. Nah, jadi si HMI ini juga bisa poligami. Nah, bisa sampai 4. Nah, sunahnya kan 4 atau lebih ya. Jadi terserah, tergantung sistem yang kita buat gitu. Ini daya 1 ya karena kita membuat 1 doang ceritanya, menghubungkan dengan yang ini. Nah, dengan PLC ini. Oke, langsung saja kita finish. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kita kecilkan saja ini, cari nah yang ini ya kita kecilkan. Nah, jadi untuk kotak hitam di sini menandakan layar si HMI ya ceritanya. Ini merepresentasikan si layar HMI-nya. Jadi kita setting di dalam sini.
misalnya kita buat tombol di sini ya nggak akan keluar di HMI gitu. Nah, di sini kotak-kotak ini nggak akan keluar di HMI ya, karena ini hanya grid. Nah, jadi mempermudahkan kita meletakkan tombol atau apapun itu jadinya rapi gitu. Seperti misalkan di AutoCAD kan juga ada gridnya, lebih presisi gitu. Nah, lalu hal pertama yang harus disetting, dikonfigurasikan adalah di sini paling penting. Nah, di I/O Manager ini kita slide aja ke bawah. Nah, di I/O Manager ini hal-hal yang kita hubungkan ke HMI apa aja gitu. Tadi kan kita sudah buat satu ya. Nah, ini yang bawah ini ya. Tadi kan kita sudah buat I/O Manager-nya. Kita buat equipment-nya. Yang ini kita klik 2 kali, atau klik kanan configuration, boleh terserah lah. Nah, gini, ini equipment address atau address yang akan kita tuju, yaitu si PLC-nya. Nah, karena ini PLC tadi kita setting ke berapa ya? Nih, kelihatan kan ya? Agak samar-samar kalau dalam posisi simulator ya. Nah, karena tidak bisa disetting kalau dalam simulator. Nih, 192.168.1.1. Jadi tinggal kita samain aja sih sama si PLC tadi. Nah, 168.1.1. Nah, seperti itu. Lalu kita centang yang sintaknya EAC sintak ini ya. Nah, ini fungsinya untuk menyamakan address-addressnya, sintaks address. Nah, jadi kalau ini tidak kita centang ya bisa, cuman nanti pengalamatan di dalam HMI sini akan menggunakan Modbus murni atau Modbus asli. Nah, nanti kayak 0x, 1x dan lain-lain kan ribet. Jadi kita klik ini, jadi sintaknya menyesuaikan PLC. Nah, karena kita menggunakan PLC Mitsubishi, karena kita menggunakan PLC Schneider, maka nanti pakainya ya %M0, %key gitu. Oke, langsung saja ini sudah kita centang, ini kita ubah ke low saja, lalu oke. Nah, ini kita selesai ya. Itu settingan paling penting yang pertama. Nah, selanjutnya di sini untuk tampilannya si layar dasarnya ini bisa kita ubah sebenarnya, terserah sesuka kita. Misalkan gini, nah warnanya bisa jadi warna biru, warna pink, terserah teman-teman sesukanya. Bahkan kita bisa buat gambar di sini. Kita kasih gambar misalkan. Jadi di dalam box panel nanti kan ada HMI yang untuk kita monitor si mesin, kita kontrol atau monitor gitu ya. Nah, kita bisa kasih gambar nih. Nah, ini pokoknya diklik sekali ya. Nah, ini klik sekali di ujung, lalu di ujung. Terserah, misalkan gambarnya masih sedikit ya di sini aja gitu. Karena kita ingin buat full, misalkan full ya. Nah, contoh kita pakai foto ganteng lah, inilah. Nah, misalkan ini boleh, bisa ya. Jadi nanti tombolnya misalnya kita setting di sini, terus ada flow meter dan lain-lain ya, bisa kita pasang di sini flow. Pokoknya banyak ya. Nah, jadi si HMI ini visualnya sesuka kita ya, mau sebagus apa terserah. Jadi menyesuaikan keinginan. Nah, misalkan pengen yang friendly ya kita buat yang ramah nanti untuk tombol di sini semua atau bagaimana, tergantung programmernya. Oke, langsung saja gambarnya kita ganti aja, jangan yang ini loh, terlalu tampan. Kita pakai yang contoh ya, klik sini sekali aja, diklik ya, baru di ujung lagi sekali. Nah, pakai yang ini aja. Nah, ini ceritanya fotonya lagi di boiler ya, habis benerin DP transmitter karena pembacaannya nggak akurat, yang harusnya penuh masih kosong dan kayak gitu kan. Nah, itu si DP transmitter itu untuk mengetahui level dari tangki yang untuk dibakar si boiler, nanti isinya kan air gitu. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita kembali ke topik. Ini diganti kursor lagi ya. Nah, kita pencet yang lainnya. Nah, kalau gini kan untuk kita atur, bisa kita atur panjang, lebar, tuh. Kita klik sembarang. Nah, seperti itu.
Oke, karena kita ingin mengontrol motor, yang pasti kita butuh tombol start stop. Di sini kita buat dulu start stop. Nah, caranya, klik yang di sini nih, switch, maka akan muncul switch setting. Nah, nanti kita ukur dulu tombol yang ingin kita buat ya, misalkan segini. Nah, di sini akan muncul pop up switch setting. Nah, yang paling penting ada di menu general. Nah, yang lainnya ini hanya untuk mempercantik aja, kayak warnanya, terus ada tulisan label dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu di sini ada dua mode, yaitu mode switch saja dan switch with lamp. Jadi misalkan kita pencet atau pas nyala, dia akan muncul lampu. Jadi ya kayak kalau pernah teman-teman pakai push buttonnya Schneider, itu ada yang push button with lamp. Jadi kalau kita pencet bisa nyala gitu ya, tergantung keinginan sih. Kalau itu ya kita harus ambil sinyal dari outputnya, jadi biar bisa nyala gitu. Oke, langsung kembali ke sini, kita kasih nama start ya, karena ini push button start ceritanya. Nah, sini pakai yang ini hanya untuk mempercantik ya stylenya, misalkan pakai ini aja. Nah, lalu di sini yang paling penting nih, operationnya kita pakai bit ya, karena hanya on off boolean ya. Kalau word itu kan integer gitu. Nah, operasinya ada set, reset dan lain-lain. Set reset berarti mengirimkan high, reset mengirimkan low. Kalau toggle ini kayak saklar, kalau kita pencet sekali dia akan tetap high, kalau kita pencet lagi dia baru off, ya kayak saklar gitu. Nah, ini mau tarik off sama on ini ya kayak push button gitu. Ini harus kalau kita tekan dia on, kita lepas ya off gitu. Kita pakai push button aja ya, karena kita programnya seperti ini ya, program untuk push button, bukan untuk saklar gitu. Padahal kita juga bisa sih pakai toggle, cuman ya untuk belajar itu pakai ini ya. Lalu nah di sini kita kirim destinasinya kemana, misalnya ini pencet ini untuk ngatur apa sih gitu, klik yang ini ya, lampu. Nah, di variabel di sini kita klik, ini kan masih kosong ini jadi nggak tahu nih tujuannya mau kemana, ini masih kosong, kita isi dulu pakai yang ini, new variable. Kita buat variabel, isi variabel namanya misalkan ya start. Nah, tipe datanya boolean karena hanya on off gitu. Nah, ini karena tadi untuk PLC yang satu doang tadi ya, ini sudah otomatis ya. Nah, kita cari device ininya, device addressnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau yang EAC sintaksnya sudah dicentang, maka addressnya di sini sudah menyesuaikan sama PLC ya. Nah, enak jadinya. Nah, tadi kan si on, nih kita lihat lagi. Nah, si start ini kan M0. Jadi di sini kita ubah ke M. Nah, M ini maksudnya nilainya nanti. Nah, ini kita ubah nih. Berarti kan persen M0 gitu. Ini langsung oke. Nah, terus di oke lagi. Maka keluar kan. Nah, targetnya ini udah ada satu, mau buat lagi ya boleh. Nah, tapi kita buat satu-satu dulu aja. Nih, nanti diklik sampai biru. Oke. Nah, keluar di sini ya, kita add. Nah, maka keluar. Jadi ketika tombol ini dipencet, dia akan mengirim sinyal ke sini nih. Nah, ke variabel start, yang mana variabel start terhubung ke addressnya si ini. Nah, ini juga bisa kita tambah ya, kita add address. Jadi misalkan motornya ada dua ini, ya kita buat kayak gini lagi gitu. Gitu, jadi menyesuaikan aja pokoknya ya. Nah, lalu kita ke color ya. Mana tadi? Ini ini on gini aja. Kita oke. Nah, ternyata nggak boleh sama ya. Ini kita buat on gitu aja. Lalu di color ini ketika off warna apa gitu. Nah, karena tombol on biasanya off kan, on kan warnanya si hijau ya. Kita buat hijau rada gelap aja. Nah, jadi kalau pas dipencet hijaunya terang gitu. Nah, gini aja kan simple ya. Nah, gini aja deh. Oke, seperti itu. Lalu di sini ini juga bisa pakai image dan lain-lain. Bisa teman-teman coba-coba sendiri ya tentunya. Nah, sini
kita pakai ini ekspresinya. Jadi ya kita samakan, karena ini untuk start ya pakai start, jadi nyala, kalau startnya nyala ya ikut nyala sih lampu gitu. Nah, untuk label dan lain-lain ini bisa teman-teman coba sendiri. Visibility ya untuk batasan-batasan siapa saja yang bisa menggunakan, seperti itu. Misalkan kita setting hanya supervisor yang bisa mengontrol si motor, operator nggak boleh gitu, dan lain-lain ya. Nah, oke, di label ini bisa kita buat label ya, misalkan static ini. Nah, kita tulis aja nih, misalkan on. Nah, udah, ini ukurannya bisa dicoba sendiri. Oke, gitu aja ya. Nah, di sini maka muncul gini nih, on nih. Ini jelek kali ini tulisannya ini ya. Ya, kita besarkan. Wah, ini bukan on ya, kok malah or. Labelnya on ya, atau start, kita buat start. Nah, gitu ya, kita kecilkan lagi. Nah, ini kok memang kurang ya tampilnya, karena VGA laptop ini masih kecil, nggak kurang bagus itu ya. Kalau laptop kalau laptopnya teman-teman bagus ya nggak gini gitu. Oke, ini bisa kita copy paste ya, kita copy paste, Ctrl C Ctrl V, kita buat untuk si off. Geser ke sini, kita klik 2 kali aja. Nah, di sini. Nah, pertama, saya pengen ubah warna dulu aja deh. Kita buat warna gelap. Nah, lalu si ininya yang terang, jadi kelihatan lampunya nyala gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita tambah lagi. Nah, di sini ya, kita tambah lagi yang seperti yang sudah saya bilang di destination, gambar lampu diklik, lalu ini kita tambahkan yang variabel, tulis di sini off, atau stop ya, stop aja. Ini mau cepet ya, isi aja terus variabelnya, nanti untuk selanjutnya kan kita tinggal ngisi-ngisi gitu kalau mau cepat, karena ini hanya untuk belajar ya, kita buat satu-satu gitu ya. Nah, untuk cara cepatnya bisa teman-teman cari sendiri caranya. Nih, klik yang tanda 3 ini, lalu %m-nya. Nah, kalau lupa dicek lagi, ini untuk stopnya mana nih, %m1. Nah, tulis di sini 1, ini kan udah %m1. Nah, ini terlihat kan %1. Oke. Nah, ini udah, tinggal kita oke. Kita klik variable stop. Nah, maka keluar ya, kita add. Nah, yang ini yang start kita matikan saja, karena kalau stop sama start kita samain kan berarti nggak jalan. Masa tombol start sama stop kita nyalain pencet bareng, kan nggak bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ini tadi kita ubah ke stop ya, karena untuk stop. Nah, yang ini tadi loh. Nah, yang ini kita ubah ke stop. Nah, wah, belum bisa. Nah, gitu, udah stop ya. Oke, ini juga udah stop. Oke, nah jadi ini untuk stopnya. Lalu kita juga butuh si reset, kita kopas aja biar cepat. Kita kasih di sini, misalkan klik 2 kali. Nah, warnanya reset pengen apa ya, kuning lah ya. Nah, kuning aja, kuning tua, karena belum dipencet ceritanya. Nah, kalau udah dipencet nanti jadi kuning terang, ngambang. Gitulah. Oke, kita kembali ke general. Di sini kita buat double aja, jadi sekali pencet dia langsung nyala. Jadi pencet lagi baru mati. Oke, ke destination, pencet gambar lampu. Nah, pencet bintang. Di sini kita kasih nama reset. Nah, tetap bool ya. Lalu, di sini tadi kita pasang di 2. Kalau teman-teman lupa ya, cek aja lagi. Tuh 2 kan. Tuh. Oke, kita oke langsung. Reset. Sini oke. Nah, maka muncul di sini ya, kita add. Yang stop kita hapus, karena kita hanya memfungsikan untuk satu saja itu. Ini udah with lamp, ininya kita ganti ya, tadi kita ganti ya reset, klik 2 kali.
Oke. Jadi reset kan. Nah, tuh reset tuh, benar kan? Oke. Nah, warnanya sudah berubah. Selanjutnya di sini juga kita bisa kasih gambar ya, bisa kita buat sendiri, atau sebenarnya di video desain basic ini udah disediakan gambar-gambar yang cukup bagus kok. Nah, bisa dilihat di sisi kanan sini ya, di tool sheet, tool chest ternyata. Ini ada banyak, ini bisa kita pin ya. Contohnya dari Schneider Electric nih. Ini kita cari motor contohnya. Nah, ini motor ya. So kita pakai motor ini, boleh kita pasang di sini. Oke, itu ya. Lalu apa ya, terserah ya, kan bisa dieksplor sendiri lah ya. Nah, di sini kita buat ini karena danger ya, kita butuh kabar danger ya. Nah, jadi beritahukan kalau ada masalah tadi. Kalau sudah 3 kali kan dia harus di reset gitu ceritanya. Nah, gini aja. Untuk kerapiannya bisa teman-teman explore sendiri sesukanya. Nah, kita gini aja dah, nggak usah ribet ya. Oke. Lalu ini kan sebagai inputan ya. Sekarang kita buat outputnya pakai yang gambar lampu ini, bit ya. Kita atur besar misalnya untuk motor ya. Nah, klik lagi, klik sekali, ukur berapa, klik lagi gitu. Mirip-mirip kayak ya di AutoCAD. Nanti juga ada tutorial AutoCAD ya teman-teman. Oke, di sini tulisnya motor. Stylenya teman-teman bisa bebas, ini yang bulat aja deh. Warnanya. Yang paling penting dulu aja ya, variabel kita isikan dulu. Nah, di sini ini kan masih ini, kita tambah lagi. Nah, ini kita kasih nama motor. Atau takutnya nggak boleh sama ya, motor gitu. Data tipenya boolean, masih boolean gitu. Oke, kita buat di sini. Karena kita ini output ya. Nah, ini kan key ya, kita ganti key, jangan M kan internal, kita pakai key. Lalu offsetnya di sini ada. Nah, di sini akan muncul pop up yang lebih banyak ya fieldnya ya. Di rack 1, nah ini kita kosongkan saja, yang kita setting di modul dan channel aja. Nah, apa sih yang modul sama channel maksudkan? Jadi gini, si modul ini maksudnya si output ini berada pada PLC nya atau expand. Nah, gini, ini kan PLC ya. Nah, misal kita pasang expand juga nih, ini mana? Ini udah expand nya ternyata. Nah, kita pasang expand ya, contoh 2 expand deh. Nah, gini. Nah, jadi si channel itu dia harus tahu si output itu berada di yang PLC atau expand ini, expand 1, expand 2. Kalau pada PLC berarti kan 0, ini hitungannya kan 0, 1, 2 gitu kalau dalam pemrograman ya. Ini jadi kita tulis 0 karena ini kan masih dalam PLC ya. Nah, 0 ini kan masih dalam PLC. Jadi kita buat channelnya 0. Nah, kalau kita pasangnya yang ini kan 1. Ya, expand output 1. Nah, jadi kita isi 1 gitu. Karena 0 ya 0. Lalu si channel modul ya, maaf ya tadi modul ya. Yang PLC atau expand tuh modul. Nah, si channel ini yang si addressnya, karena tadi pakai yang 0 berarti kan modulnya yang ada di PLC. Lalu channelnya channel berapa, ini kan ada di sini K0, K01. Nah, ini pakai yang ini karena untuk motor K0 dari 0 ya, kita pilih yang 0 gitu. Oke. Nah, tadi misalkan kita lihat lagi ya kalau masih bingung ya. Nah, misalkan ini pakai output yang di modul expand 1 berarti ya si channelnya ya Q1 gitu. Ini pokoknya ngikutin aja, pokoknya enak ya. Ini modul 1, modul 2 kan enak ada tulisannya gitu. Oke, ini kita hapus aja ya. Nah, klik delete gitu. Mana tadi? Nah, tadi 0 ya. Oke. Lalu kita oke. Ini oke lagi, selesai ya. Motor. Biar cepat ya kita tambahin ya. Lalu si
alarm, kita buat alarm. Intake 3 masih di PLC. Oh ini bukan M ya, Q ya. Nah, masih di PLC, cuman channelnya 1 nih, karena kita cek lagi nih biar teman-teman tidak bingung. Nah, alarm Q 01. Ya udah, Q 0 nih ada tulisannya nih, Q 0.01. Nah, ini kan bener kan? Oke, kita oke. Nah, selesai. Nah, karena ini untuk motor, kita pilih motor. Oke. Nah, gitu. Warnanya terserah ya, sesukanya. Misalkan kalau off ya warna hitam aja deh, atau biru tua. Nah, nanti pas onnya biru udah terang ini. Oke. Nah, gini ya. Nah, tuh kelihatan enak tuh, lihat dah. Lalu kita buat lagi untuk si nggak usah buat ini, kita kopas aja, Ctrl C Ctrl V, kita pindahkan di sini nih. Nah, misalkan ini ya, di mana ya, di sini aja deh, di tengah deh, atau di sini guys. Nah, sini aja ya, terserah teman-teman kalau mau rapi. Ini kita buat lain boleh lah, ini misalkan. Nah, ini kita ganti untuk alamatnya, kita pakai yang alarm ya. Oke. Nah, udah alarm, bukan almarhum ya, ini alarm. Si warnanya ini kita pakai merah aja. Ketika off dia warna hitam, kalau alarmnya nyala warna merah kan, danger gitu, ngeri gitu. Oke, nah ini malah bagus kan. Udah gini aja, kita compile dulu. Cara compilenya gimana? Ini build, lalu build all. Kita lihat apakah ada error. Nah, kalau error nanti ada warna merah di sini di bawah ini, feedback zone. Nah, kita lihat ini nggak ada error nih harusnya nih. Tuh, ini warna ini nggak masalah, bisa diabaikan ya, karena ini kayak tidak diisi pengaman tadi, password gitu aja, nggak masalah ini. Tutup lagi ke bawah. Wow, udah malam. Nah, gini ya. Oke, compile berhasil. Ini kita simulasikan ya, launch simulator. Nah, nanti bisa terhubung nih. Nah, gitu. Ini di minimize aja. Jangan lupa juga di start controller. Nah, oh iya, lupa. Karena ini kan bersifat simulasi ya. Kita tidak punya PLC-nya. Nah, karena hanya simulasi, jadi si PLC-nya kan diibaratkan adalah si laptopnya. Nah, di program ini gitu, laptopnya ini kita ibaratkan PLC, dan IP-nya kan sudah punya sendiri, yaitu IP localhost. Nah, ini kita ganti, jangan pakai IP PLC karena PLC-nya kan nggak punya kita nggak ada PLC. Ini kita ganti localhost. Nah, localhost-nya biasanya gini, 127.0.0.1. Rata-rata semua laptop kayak gini ya. Nah, ini bisa pokoknya diubah gini aja ya nanti. Nah, jadi karena ini hanya simulasi, nggak ada PLC-nya langsung, ya kita buat gini. Jadi ibaratnya si laptop ini adalah PLC-nya gitu. Kita komunikasi sama software ini gitu, sama software mesin expert basic gitu. Nah, pokoknya dibuat gini ya. Nanti kalau PLC beneran ya kita buat IP-nya sama kayak si PLC. Nah, gitu. Oke, udah oke ya. Langsung kita simulasikan di build simulation gitu. Oke. Nah, berhasil ya, berarti bener ya tadi ya. Nah, gini tampilannya gini. Jadi nanti di HMI bakal keluar kayak gini gitu. Kita buka si expertnya, bukti kalau ini terhubung gitu. Nih, kalau kita pencet start, nah maka ini sudah run belum ya? Nah, ya kan run ya, si motor akan nyala. Tuh, motor nyala. Ini juga otomatis flat. Padahal kita nggak pencet di sini ya, nggak ada program, nggak di PLC-nya ceritanya. Kita mencetnya dari HMI, dari layar sentuh HMI. Dan hitungannya juga udah 1. Lalu kita off kan. Tuh, ikut off ya. Ini kelihatan ya tadi
mati, ini tandanya kita pencet gitu tadi. Nah ini sudah terhitung, satu kita pencet lagi on. Nah si motor nyala lagi tuh, atau bisa dilihat di sini. Nah si motor nyala lagi. Nah kita tutupin aja wis, kita off kan lagi, udah 2 ya. Nah ini hitungan yang ketiga. Nah, habis ini motornya harusnya nggak bisa nyala ini. Nah mana tadi? Nah tadi mouse-nya agak error ya. Nah gini, dia langsung alarm nyala ini. Ini bisa dikasih buzzer atau gimana nanti di panelnya gitu ya. Nah, si alarm nyala, motor tidak dapat kita operasikan. Caranya gimana? Nah kita reset, ini tulisannya masih start ya. Nanti teman-teman bisa ubah di labelnya. Tadi lupa diubah di label karena ini kita kupas-kupas aja gitu. Nah kita reset ya. Tadi kan ini toggle ya, yang lain tadi kan materi toggle, makanya dia nyala terus. Kita harus mencet lagi off tuh baru bisa. Nah baru kita start lagi si motor. Nah nyala mati, nyala mati. Nah jadi berhasil ya si program ya. Oke, ini bisa kita close. Nah, ini berarti berhasil kita menghubungkan PLC dengan HMI. Nah, meskipun dengan simulator ya, sama saja sebenarnya. Gitu. Jika teman-teman ada keluhan nanti pas buatnya atau ada pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Sebenarnya ada banyak banget ini yang bisa dibuat di sini ya. Bisa pakai animasi dan lain-lain. Nah, ini juga ada kayak grafiknya dan lain-lain ya. Nah ini contoh aja nih dan lain-lain, misalnya ini baca data analog gitu. Nah oke, untuk video kali ini hanya sampai di sini karena sudah cukup panjang ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, semangat terus belajar, jangan bosan-bosan buka channel Kang Tronik. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.